Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita bertemu lagi pada pembahasan laporan keuangan atau financial statement. Kemudian kemarin yang sudah kita bahas adalah menyusun persamaan dasar akuntansi. Kemudian dari persamaan dasar akuntansi itu akan disusun laporan keuangan. Laporan keuangannya meliputi 3 macam, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan laporan yang berupa neraca. Satu lagi sebetulnya ada, yaitu arus kas, tetapi di sini Bu Ayu hanya membahas 3 saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Baiklah, kalau di dalam modul kalian yang sudah ada contoh di situ adalah laporan keuangan dari Salon Sinta. Dari Salon Sinta itu nanti kalian pelajari sendiri berupa laporan laba rugi, laporan baik yang berbentuk single step maupun multiple step. Perbedaannya adalah kalau single step itu beban-bebannya dijadikan 1, tapi kalau multiple step bebannya dibedakan menjadi 2, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Juga pendapatannya dibedakan jadi 2, yaitu pendapatan operasional dan non-operasional. Itu yang multiple. Kemudian laporan perubahan modal bisa dilihat di modul halaman 13. Kemudian dilanjutkan dan neraca bisa bentuknya 2 juga, bentuknya yang laporan maupun bentuk skontro. Kalau bentuk skontro nanti itu harta sebelah kiri, kemudian utang dan modal sebelah kanan. Tapi kalau yang bentuknya stafel atau pelaporan dari atas ke bawah, yang atas adalah harta, kemudian bawahnya adalah utang ditambah modal. Seperti dalam modul halaman 14. Nah, anak-anak semuanya, kita akan mempraktikkan membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat, yaitu Rihanna Taylor. Kita lihat kemarin jawabannya seperti ini. Nah, nanti tolong punya kalian disesuaikan dengan punya saya ini, barulah kita buat laporan keuangannya. Ya, sudah. Kemudian kita mau membuat laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laporan laba rugi. Nah, di sini laporan keuangan. Keuangan. Yang pertama laporan laba rugi. Nah, buat formatnya nggak usah panjang-panjang. Yang atas pasti menuliskan nama perusahaannya, bawahnya adalah nama laporannya, baris ketiga adalah periodenya. Yang pertama Rihanna Taylor. Nama laporannya laporan laba rugi. Periodenya karena di situ adalah Januari, maka akhir Januari, yaitu 31 Januari 2011. Nah, anak-anakku semuanya, yang tampil di laporan laba rugi itu meliputi 2 hal, yaitu pendapatan sama beban. Maka di kolom persamaan dasar akuntansi ini, keterangan itu sangat penting, karena untuk melihat pendapatannya apa saja, bebannya apa saja. Kita lihat ya, sesuai dengan yang sudah kita kerjakan, yaitu pendapatannya ada 2. Tulis dulu pendapatan. Yang pertama yaitu
pendapatan jasa 750. Karena pendapatannya ada 2, kita tulis berurutan dulu, nanti jumlahnya baru di sebelah kanan. Ini tidak usah dikasih ini, tidak apa-apa. Yang kedua, pendapatan bunga. Pendapatan bunga 55. Kemudian pendapatan jasa lagi yaitu 2.350. Nah, kita jumlahkan dulu. Nah, baru nanti jumlahnya taruh sini. Total pendapatan. Urutkan 5. Masih 1. Masih menyimpan 1, 3. Nah. Kemudian bebannya kita lihat beban. Pertama yaitu beban gaji. Beban gaji itu 500. Nah. Kemudian beban listrik. B listrik 100. Kemudian beban kerugian yaitu 25. Tambahkan, taruh sini, urutkan dengan total pendapatan. Di sini total beban. Jumlahkan, urutkan. Nih, 5, 2, 6. Nah, kemudian dikurangi. Total pendapatan dikurangi total beban. Kalau lebih besar pendapatannya berarti laba. Tapi kalau lebih besar bebannya berarti rugi. Nah, ternyata ini lebih besar pendapatannya, maka ini berarti laba. Nah, labanya berapa nih? 0, 3, 11, ini kurang ini. 11 kurangi 6, 5. Ini masih 2. Kita lihat kembali, 5, 1 masih itu. Ya sudah betul. Labanya sekian. Nah, setelah menyusun laporan laba rugi, kita baru bisa menyusun laporan perubahan modal. Kita lihat yang kedua. B. Laporan perubahan modal. Buat formatnya seperti tadi. Tidak usah panjang-panjang. Nama perusahaan selalu tulis dulu. Rihana Taylor. Nama laporannya, laporan perubahan modal. Periodenya 31 Januari 2011. Yang muncul di laporan perubahan modal itu ada laba, kemudian price, kemudian laba, price, terus modal awal, modal akhir. Kita lihat dulu. Tulis dulu modal awal. Modal awal di dalam persamaan dasar akuntansi berarti yang 15.000 atau 15 juta. Tulis dulu. Di sini
Ini. Terus laba. Labanya kita lihat sini. Laba 2530. Kemudian prive pengambilan pribadi 150, kurangi prive. Nah, kalau laba lebih besar dari prive berarti ada di sini adalah penambahan modal. Nah, jadi laba dikurangi prive masih besar labanya, maka namanya adalah penambahan modal. Selisihnya itu yaitu berapa? Taruh sini, yaitu 0. 13 kurangi 5 8. Masih 4 kurangi 1 3 2. Nah, terus penambahan berarti ini ditambah. Modal awal modal awal ditambah penambahan modal, namanya modal akhir. Nah, modal awal ini bisa jadi ditulis 1 Januari 2011. Modal akhir tulis berarti 31 Januari 2011. Jumlahkan 0, 8, 3, 7, 1. Modal akhirnya. Terus laporan berikutnya kita setelah tahu laporan perubahan modal baru menyusun neraca. Nah, neraca tadi bisa dibuat dua bentuk skontro sama bentuk pelaporan. Nah, kita membuat yang skontro saja, yaitu sebelah menyebelah, supaya lebih mudah untuk melihat bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Kita lihat bentuk skontro. Seperti biasa, nama perusahaan tulis dulu. Rihanna Tyler. Nama laporannya neraca. Nama periodenya 31 Januari 2011. Belah jadi 2. Yang sini adalah aktiva atau harta, yang sebelah kanan adalah pasiva. Untuk lebih detailnya dibuat seperti ini. Nah, harta kita tulis di sini yang rinci, yaitu meliputi harta lancar dulu. Harta lancar kita singkat dengan HL. Kemudian meliputi apa saja? Lihatlah di persamaan dasar akuntansi, hartanya meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan dikurangi dengan akumulasi. Nah, ini sudah Bu Yayu urutkan sesuai dengan tingkat likuiditas. Yang harta lancar meliputi kas. Kasnya tulis besarnya bawah sini. 11805. 11805. Harta lancar yang kedua adalah piutang. Piutang ditulis bawah 600. Kemudian perlengkapan masih harta lancar 325. Perlengkapan 325. Jumlahkan dulu seluruh harta lancar. Tulis di sini total HL 0 masih 1, 3, 14 sama ini 7 masih 1, 2, 1. Kemudian HT
harta tetap. Nah, harta tetap hanya ada satu, yaitu peralatan. Kita tulis peralatan. Karena ada akumulasi, maka akumulasi itu mengurangi nilai peralatan. Dihitung dulu di sebelah kiri. Nah, peralatannya senilai 5.650. Tulis dulu 5.650. Terus dikurangi akumulasi penyusutannya, yaitu 50. Nah, setelah dikurangi, nilainya taruh sebelah kanan sini, blok. Berapa nih? Tinggal 5.600. Nah, kemudian ini namanya total harta tetap, HT kian. Baru kita membuat, yaitu total harta. Kita jumlahkan yang beri bintang ini. Total harta adalah total harta lancar ditambah total harta tetap. Nah, jumlahkan 0, 3 masih 1, 8, 1. Nah, sekarang kita akan mengisi pasifa. Pasifa adalah utang dan modal. Kita lihat total utangnya dulu berapa. Utang. Total utang 1.000. Tulis di sini langsung. Kemudian modal. Modal yang masuk dalam neraca adalah modal akhir, yaitu modal setelah dihitung di laporan perubahan modal. Kita lihat 17.380, tulis ke sana. 17.380. Kemudian tarik garis penjumlahannya. Ini adalah total O ditambah M atau total pasifa. Kita jumlahkan 0, 8, 3, 8, 1. Sama antara jumlah harta dengan utang ditambah modal. Berarti perhitungan kita sudah benar. Ya anak-anak semuanya, kalau di depan kita sudah salah, mulai dari analisis transaksi salah, PDA-nya akan salah, kemudian laporan keuangan juga akan salah. Begitu anak-anak semuanya. Di sini tadi modalnya supaya jelas kasih kata-kata di dalam kurung. Modal akhir. Nah, demikian pembahasan kita menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi atau PDA. Nah, kalian nanti bisa praktik, yaitu dengan membuat latihan yang Rihana kan sudah Bu Yayu bahas sampai laporan keuangannya. Nah, kalian membuat yang halaman 24. Dibuat dulu analisis transaksi, masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, langsung membuat laporan keuangan. Demikian, semoga kalian lebih jelas pembahasan di sore ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.